Kembali lagi di Cerita Cinta Channel. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Terima kasih. Nan, sini dulu. Panggil Pak Harsa memanggil pria yang diklaim calon menantunya. Iya om, ada yang bisa saya bantu, ucap Hanan sopan. Sebenarnya pengen kesal dengan orang itu, namun rasanya tidak sopan dan apa salahnya dicoba dulu sembari berpikir ke depannya bakalan seperti apa. Tulis nomor ponsel kamu, ucap pria itu menyodorkan ponsel miliknya. Hanan pun menerima, lalu memasukkan nomor miliknya, lalu mengembalikan benda pipih itu pada empunya. Terima kasih, jangan dijadikan beban. Saya tahu kamu pemuda yang bertanggung jawab, tapi tunggu itikat baik kamu. Hanan pun hanya mengangguk pasrah, jawaban yang paling baik untuk saat ini. Selebihnya dipikir sambil berjalan karena saat ini ngeblank dan sepertinya menemui jalan buntu. Pamit dulu om, ucapnya sembari melirik Olive yang menatapnya datar. Entah apa yang gadis itu pikirkan, Hanan pun merasa lucu dan terlalu mendadak. Sebelumnya kamu kenal? Tanya Ajeng pada adiknya. Mereka tengah dalam perjalanan pulang, masih di dalam mobil. Baru pertama ketemu, gimana kak? Saud Hanan meminta pendapat. Kenalan dulu gak apa-apa, lebih dekat siapa tahu jodoh, ujar Abi menyahut sembari fokus menyetir. Ruby dalam pangkuan ibunya. Gadis kecil itu masih setengah lesu karena bangun tidur. Rasanya Ajeng begitu lega bisa memeluk putrinya kembali. Tiada hal yang lebih berharga di dunia ini selain putrinya yang paling ia sayang. Sepertinya dia gadis yang baik. Ruby aja mau sama dia, padahal baru ketemu, ujar Ajeng menimbang-nimbang. Perempuan itu akan merasa senang jika Hanan menikah nanti. Adiknya tak sendiri lagi. Dan pastinya ada yang mengurusi. Mobil melaju menuju kediaman Abi. Bu Warsa yang sudah menunggu di depan pintu siap menyambut cucunya dengan sukacita. Nenek dari satu cucu itu langsung memeluk Ruby dengan haru. Bersyukur sekali Ruby kembali dengan utuh tanpa kurang suatu apapun. Oma, celetuk Ruby menanggapi neneknya. Ruby tersenyum melihat betapa mertuanya begitu menyayangi putrinya. Hanan ikut masuk menyapa Bu Warsa lebih dulu. Pria itu akan menginap untuk 2 hari ini. Mengenai masalahnya yang mendadak ada, nanti akan dimusyawarahkan bagaimana baiknya saja. Nan, mari kakak tunjukkan kamar kamu, ujar Ajeng mempersilakan adiknya menempati ruang kamar. Hanan mengikuti sebelum beranjak memastikan terlebih dahulu pada kakaknya. Kak, aku mau mengikuti pendapat kakak, aku bingung, ujar Hanan mendadak dirundung galau. Sholat istiqoroh ya, biar hati kamu tenang, saran Ajeng pada sang adik, lalu keluar sembari menutup pintu. Ajeng menyambangi Ruby yang masih dalam pangkuan neneknya. Perempuan itu mendekat, sontak saja Ruby kecil langsung berpindah posisi, mungkin merasa kangen di antara keduanya. Ruby yang biasanya nampak aktif, terdiam saja dalam pangkuan. Sayang, Ruby mau apa? Tawar Ajeng memeluk lembut. Bocah kecil itu diam, sedikit panas hingga membuat Ajeng khawatir. Ibu dari satu anak itu merasa putrinya tidak seaktif biasanya, atau mungkin merasa takut sehingga tidak mau lepas dari gendongan. Ajeng pun membawa ke kamar, merebahkan putrinya di ranjang. Makin malam, panas Ruby bertambah. Ajeng berinisiatif mengompresnya. Masih panas, ke dokter aja ya, ujar Abi khawatir. Nunggu dulu mas, kalau besok pagi panasnya tak kunjung reda, apa boleh buat? Sahut perempuan itu mencoba alternatif alami dulu. Mungkin juga Ruby lelah mengingat hampir 2 hari hilang, tidak tahu apa saja yang gadis kecil itu lakukan tanpa pengawasan. Ajeng juga tidak tahu apa saja yang Vivi lakukan terhadap putrinya.
Beruntung tidak ada luka fisik yang kentara di tubuh Ruby saat gadis kecil itu diganti pakaiannya. Malamnya, panas Ruby tak kunjung turun. Selain rewel, gadis mungil itu tertidur dengan gelisah dan terkaget-kaget hingga pagi-pagi sekali Ajeng membawa putrinya ke dokter anak. Tidak ada indikasi penyakit yang serius, namun mungkin efek kaget dan lelah membuat balita itu juga merasa tidak enak badan. Setelah meminum obat, beruntung siangnya sudah kembali ceria dan bisa main lagi. Ajeng pun banyak meluangkan waktunya untuk putrinya. Ia kadang merasa khawatir walau hanya bepergian keluar selain dengan suaminya. Gak usah ke kantor, gak apa-apa, nanti aku makan di luar. Aku berangkat dulu ya, pamit Abi pagi itu. Ajeng mengangguk seperti biasa. Perempuan itu akan mengantarkannya sampai depan teras bersama Ruby. Papa Abi melambai setelah meninggalkan jejak sayang di keningnya. Perempuan itu langsung masuk begitu mobil yang membawa suaminya melaju. Semenjak kejadian itu, Ruby selalu dalam pengawasannya. Bahkan Ajeng tidak memakai jasa pengasuh, mengingat kejadian sebelumnya mempercayakan pada orang dan masih sedikit trauma. Abi pun mengikuti kenyamanan istrinya. Pria itu juga lebih banyak menghabiskan waktu di rumah jika tengah libur. Keluar kota atau kemanapun bila memungkinkan, Abi membawa serta anak dan istrinya. Seiring berjalannya waktu, mulai kondusif lagi. Ajeng tak separnoan dulu. Ajeng juga mulai berani lagi membawa Ruby keluar. Hanya sekedar bermain, yang sebentar lagi akan masuk ke dunia playgroup. Papa pulang, saru Abi begitu masuk rumah. Pria itu membawa buah tangan sembari menyambut Ruby yang tengah main. Sudah pulang, sambut perempuan itu sumringah mendapati suaminya sampai rumah. Ajeng membantu suaminya membawa tas kerjanya sembari menggendong Ruby, menyuruhnya duduk di bibir ranjang. Ada apa ini? Kok tumben manja gini? Tanya pria itu sedikit heran saat istrinya langsung menariknya ke kamar. Aku punya sesuatu untukmu, Mas, ujar perempuan itu beranjak setelah lebih dulu menaruh Ruby dalam pangkuan ayahnya, mengambil sebuah kotak persegi panjang lalu memberikannya pada sang suami. Apa ini? Tanya Abi memperhatikan kotak hadiah di tangannya. Buka dong, ujar perempuan itu tersenyum sumringah. Abi pun membukanya, wajahnya langsung tersenyum bahagia mengetahui kalau Ruby akan segera punya adik. Ini beneran? Tanya pria itu tersenyum haru. Ajeng mengangguk, balas tersenyum. Abi langsung menariknya dalam pelukan. Bahagia untuk keduanya dan keluarga mereka. Alhamdulillah, terima kasih sayang. Semoga sehat selalu sampai nanti pada saatnya berkumpul menyambut kelahirannya. Amin, terima kasih Mas. Doa baik kembali pada kamu, kita semua. Semoga keluarga ini selalu bahagia dalam lindungannya. Amin. Tamat.